Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Bersyukur kita telah memasuki pertengahan bulan Zulhijjah, bulan yang saat ini seluruh jamaah haji telah selesai melaksanakan manasiknya, sehingga bisa segera untuk pulang ke tanah air sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kita diperbanyak untuk berdoa seperti yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila telah selesai manasikmu, maksudnya tata cara haji sudah kita laksanakan semua, maka perbanyaklah menyebut nama Allah sebagaimana bapak-bapakmu dulu telah menyebutnya. Kemudian ada di antara kita yang berdoa, Aminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa ketika selesai berhaji, ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia. Tetapi mereka tidak meminta kebaikan di akhirat, maka mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Di ayat yang ke-201 Allah menceritakan peminan nasi may yaqulu, tetapi di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, baguskanlah kehidupan kami di dunia dan kehidupan kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, selaku khotib pada siang hari ini, saya mengajak marilah kita mengoreksi kembali tujuan kita hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat sebisa mungkin, sebagaimana yang Allah perintahkan. Tetapi barangkali kalau kita mencapai kesempurnaan hidup di dunia mungkin tidak akan bisa, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita hanya bisa mengharapkan nanti mendapatkan di akhirat. Bagi orang yang berhaji, tidak ada balasan lain kecuali jannah. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji kecuali ia mendapatkan surga. Nah, kita yang tidak berhaji, kita masih bisa berharap
bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berhaji saat ini. Sebab kalau kita rasakan misalkan mungkin tidak banyak di antara kita ini yang memiliki kesempatan suatu ketika bisa berhaji. Kalau kita lihat dari banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Terlebih kalaupun kita memiliki dana, masa tunggu haji sekarang sudah mencapai lebih dari 30 tahun. Itu artinya kalau kalian mendaftar saat ini usianya misalkan 15, akan naik haji pada usia 45. Kalau seusia Pak Furdan belum daftar haji, saya rasa tidak mungkin bisa naik haji secara logika. Meskipun Allah memiliki kekuasaan, bisa saja sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji. Tetapi bagi kita umat Islam, kasih sayang Allah ini meliputi semuanya. Wujud kasih sayang Allah bagi kita semua ini salah satunya adalah Allah juga menyediakan ibadah-ibadah yang nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Ini artinya kita bisa berharap seandainya pun tidak ada kesempatan kita, entah karena biaya, entah karena masa tunggu, entah karena kesehatan. Mungkin tidak semua di antara kita bisa menunaikan haji, tetapi kita bisa mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji. Ada banyak sekali yang Allah tunturkan melalui Rasulullah, amalan-amalan yang nilainya sama dengan mendapatkan pahala haji. Ada 7 amalan yang pahalanya senilai kalau kita menjalankan haji. Yang pertama adalah sholat jamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjamaahlah, maka ia seperti mendapatkan pahala haji, dan siapa yang berjalan menuju jamaah sunnah, ia seperti mendapatkan pahala umroh sunnah." Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi mari kita menjelang tahun ajaran baru ini juga sekaligus menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah ini, kita tingkatkan jamaah kita. Semoga kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berhaji jika kita setiap saat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah melaksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Di dalam hadis dikatakan barang siapa yang sholat subuh kemudian ia menunggu sampai fajar datang. Ketika fajar datang, ia melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut sholat syuruk atau sholat isyraq, yaitu sholat duha di awal waktu, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang haji yang sempurna. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat isyraq berjamaah di masjid, lalu dia berdoa di dalam masjid sampai fajar, kemudian ia melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, menghadiri majelis taklim. Kalau kalian sholat Jumat niatnya ini menghadiri majelis taklim, insya Allah ini akan bernilai seperti orang berhaji. Maka jangan enggan-enggan. Kalau di rumah ada pengajian, di sekolahan, dimanapun ada majelis taklim, mari kita datangi. Semoga ini bisa menjadi pengganti pahala haji bagi kita. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia berniat mendapatkan kebaikan, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang berbahagia,
Amalan berikutnya yang keempat, yaitu membaca tasbih, tahmid, dan tahlil sesudah sholat. Diriwayatkan ada seorang sahabat yang sahabat ini miskin, kemudian bertanya menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, betapa untungnya orang yang kaya. Ia bisa mendapatkan pahala yang banyak, bisa mendapatkan dari pahala sholatnya, dari pahala sedekahnya, dari pahala hajinya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang jika kamu mengamalkannya maka kamu akan lebih baik daripada orang itu, yaitu kamu membaca Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali sesudah sholat." Ini mungkin sepele, tetapi kadang-kadang kita jarang mengamalkan. Begitu selesai sholat kita tidak membaca ini, padahal ini pahalanya sangat besar. Hadirin yang berbahagia, amalan yang kelima yang senilai dengan haji dan umroh adalah umroh di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita saksikan bulan Ramadan umroh begitu ramai, karena mereka berharap dengan umroh bisa mendapatkan pahala haji. Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan orang yang berhaji. Kemudian yang keenam, yang ini mungkin sangat mudah bagi kita untuk kita laksanakan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah karena ia ingin berangkat jihad fisabilillah. Kemudian ditanya, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" "Masih." Ia masih memiliki ibunya. Maka berbakti kepada ibunya itu sama dengan mendapatkan pahala haji, umroh, dan jihad fisabilillah. Maka jangan sampai kita lewatkan kalau kita masih memiliki orang tua. Kita manfaatkan untuk berbakti sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi jalan kita meraih kesempurnaan dalam agama. Yang terakhir, yaitu tetap menjaga niat untuk bisa berhaji. Kita tidak tahu apakah kita bisa haji atau tidak, tetapi niat itu harus tetap ada. Sebab barang siapa yang memiliki niat, maka niatnya ini sudah mendapatkan pahala sebagaimana yang ia niatkan. Maka niat ini tidak boleh lepas, meskipun nampaknya mustahil misalkan, tetapi niat itu tetap harus ada, karena haji adalah rukun kita yang kelima, yang artinya tidak boleh kita tinggalkan meskipun hanya dengan niat. Insya Allah ini akan menggugurkan rukun kita. Hadirin yang berbahagia, semoga 7 amalan yang bisa senilai dengan pahala haji, sama dengan orang-orang yang saat ini selesai menjalankan haji, mereka bisa berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Kita pun di sini juga bisa mendoakan dengan meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, sehingga ibadah-ibadah kita ini walaupun kita di sini, kalau niat kita bagus, niat kita lillahi ta'ala, maka kita akan bernilai sama dengan orang-orang yang berhaji saat ini. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita untuk mencapai kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.